Kembali lagi guys di channel Busuma TV. Kita kali ini akan podcast dengan tema pembulian. Dan sekarang kita ada bintang tamunya lagi, Mas Tegar. Kita kali ini akan membahas pembulian di masa remaja kita atau di masa-masa SD kita. Ceritanya tuh gimana kita gimana Mas Tegar? Tentang pembulian ini di masa SD Mas Tegar itu gimana ceritanya? Wah, kalau saya itu dulu itu luar biasa banget ya, ini cerita pembulian waktu SD. Tapi sekarang itu udah aman, sekarang sudah terkondisikan kan ya. Sama saja Mas, kita itu waktu kecil lah ada. Iya. Masa-masanya itu. Waktu dulu tuh pembulian waktu SD kayaknya saya sering dibully dengan teman-teman. Saya sering itu juga ecek-ecek oleh teman-teman karena saya itu yang paling badannya menurutku itu paling kecil lah. Iya, waktu itu paling kecil banget saya. Saya badannya kecil banget waktu SD dulu. Jadi saya sering dibully, saya sering hina lah waktu SD. Tapi dasarnya emang apa, dari segi badan kecil itu atau dari lain juga ada Mas? Ya ada sih yang lain, tapi memang saya nggak sebutkan di pembicaraan kita karena itu ada persinggungan, mohon maaf, persinggungan antara sesama lah. Tapi ya biarin aja yang itu, kita lupakan yang itu, dan yang tentunya yang ini tadi, masalah badan saya ini kecil gitu. Karena kan saya itu waktu SD kecil banget itu. Waktu SD itu kecil banget ini. Waktu SD ini sangat kecil. Tapi sekarang udah alhamdulillah ya Mas, udah nggak ada lagi. Ya gimana sih ya, kayak gini aja sih. Kita nih jam berapa nih Mas ini ya? Jadi ini teman-teman ini direla-relain podcast nih. Jam berapa ini? Pagi guys ini guys, ya pagi guys. Karena udah subuh. Karena saya sering, ya bukan sibuk sih, tapi lebih kesok sibuk aja sih. Jadi kita bagi waktunya gitu. Iya Mas. Tapi kalau mengingat-ingat kalau waktu dibully dulu tuh gimana tuh Mas? Contoh bully apa aja yang pernah didapatkan Mas Tegar ini? Ya sakit sih, pembulian itu sakit. Saya mendapatkan pembulian, pengejekan, dan seharusnya yang telinga di umur saya nggak kedengeran harus denger juga kayak gitu. Tapi saya berpikirnya gini, yang penting itu anak saya nanti nggak digituin gitu. Yang penting di masa depan anak saya biar nggak kayak saya, jadi biar beda aja gitu. Tapi cerita sedikit boleh nggak Mas? Pembulian terparah Mas Tegar selama SD itu apa aja? Saya itu pernah dipalak waktu itu 5.000 kayaknya. Oh, sampai malakan gitu ya Mas? Iya, sampai malak gitu. Kalau masalah pembulian ini gimana sih dampaknya buat ibaratnya kedepannya Mas Tegar tuh maksudnya habis? Dia jadi mentalnya harus dikorbanin mental. Tapi saya terakhir dibully itu karena saya itu berani, karena mental saya yang berpikir dengan keras. Saya memutuskan untuk berani karena di keluarga saya ini, kalau di keluarga saya ini nggak ada pikiran keras. Maksudnya nggak ada pikiran untuk jaga harga diri gitu. Jadi gimana ya, nggak bisa lah, karena pikiran di keluarga saya itu, kalau keluarga saya nih ya orangnya halus semua, jadi disuruh untuk memaafkan. Tapi kalau kita memaafkan terus menerus nggak bisa gitu. Posisi kita juga terdesak gitu kan, nggak bisa Mas? Nggak bisa kalau kita terdesak gitu. Apalagi masih kecil kan, masih iya, belum tahu dendamnya kita itu masih tinggi lah. Masih tinggi lah. Oke. Kalau kamu pernah itu? Wah, saya aja sama aja Mas. Jadi tapi ngeri juga ceritanya. Wah, ngeri. Kita sama-sama nasib yang sama. Tapi kalau pemalakan saya tidak menemui lah, alhamdulillah tidak menemui. Ya cuma dibully soal badan saya juga pernah dibully, tentang kehidupan saya juga pernah. Oh iya gitu.
diejek-ejek gitu lah, terus sampai yang dikucilkan lah ibaratnya. Kalau dibully mesti dikucilkan Mas. Iya ya, pertama dikucilkan, terus di ibaratnya tuh kita di SD nggak punya teman. Iya. Ini saya sambil ini ya Mas wedang jahe ini. Oh Mas, monggo Mas. Tapi kalau pembulian ini sangat parah, karena kita kalau di terlalu itu sangat mentalnya anak ini kita jadi. Iya Mas, masalah bully itu gimana Mas? Iya. Kalau orang itu kuat, itu mentalnya jadi bagus, dia jadi mental pemberani udah. Iya. Pasti kalau orangnya penyabar dia jadi mental legowo. Kasihan, iya, kasihan beliau. Nah, tapi kalau orangnya yang dibully tapi mentalnya ngedon juga. Kalau mentalnya ngedon, gangguan juga Mas. Pastikan anak teman-teman jangan ada yang pernah kebuli, jangan ada yang pernah dibully juga. Pastikan. Berikan pembimbingan sih sebenarnya. Berikan. Ibaratnya jadi anak kalian jadi pembuli juga dibimbing biar nggak jadi pembuli gitu. Biar nggak jadi pembuli gitu. Ya sebenarnya tuh gimana? Pembuli itu kan berawal dari orang yang tega terus itu tega. Dia tuh nggak suka dirinya dilebihin sama orang lain, jadi dia membuli yang melebihin kita gitu. Jadi untuk orang tua ya harus diperhatiin kepada anak-anaknya gitu ya. Iya, karena itu sangat bahaya banget itu. Iya, pembulian tuh sekarang tuh apalagi marak pembulian sampai ibaratnya di rumah pun dirundung sama teman-temannya. Iya. Belum lagi di sekolahan gitu. Iya, di sekolahan sampai ada yang dihajar bareng teman-temannya sampai berdarah-darah sampai masuk rumah sakit tuh. Itu udah. Tapi kok ada ya sekolahan itu waktu gua dulu itu lihat di YouTube juga sih. YouTube atau TikTok itu ada sekolah yang ngebully, dia sampai ajar mengajar tapi di belakang sekolah gitu. Dan waktu balik ke sekolahan itu udah bonyok. Ya harusnya tuh guru lah lebih mengamati lebih perhatian detail gitu. Anaknya gitu. Misalnya itu sangat meresahkan itu. Pembulian itu. Nah, nek pesani Masnya apa untuk pembulian ini? Ada pesan-pesan? Pesan-pesan pembulian ini tuh gimana? Biar enggak merajalela, biar enggak ada lagi. Ini pesan-pesan yang dari Masnya ini apa? Kalau dari saya tuh untuk itu lagi pakar pendidikan, ibaratnya guru yang ada di sekolah itu lebih memperhatikan agar pembulian itu tidak terjadi marak semakin tinggi. Itu gimana caranya itu harus diperhatikan. Terus kepada guru-guru yang tahu jika muridnya dibully itu dia tuh harus beri perhatian lebih lah agar siswa yang terkena bullying itu mentalnya tidak down gitu. Ya benar banget sih ya, benar banget ini Mas. Masalahnya tuh gimana Mas, kita juga udah pernah lah dibully kita udah pernah rasain gimana rasanya dibully tuh Mas. Jadi, sakit banget waktu itu. Untuk adik-adik kadang ada dendam gitu, ada dendam kita itu harus nggak boleh lah sama seperti kita gitu. Jangan merasakan pembulian itu gitu. Jadi teman-teman perhatikan anak teman-teman ini sekali lagi. Jangan ada yang kebuli sama murid-murid, untuk guru-guru ya. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ini. Kiranya kalian dapat membimbing lah untuk masa depan anak-anak kita semua nanti agar tidak terjadi lagi bullying ini. See you.